الناس حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil ahkamil ma'khudah, tentang hukum-hukum yang diambil dari hadis al-musi' fi sholatih ini, hadis Abi Hurairah. As-samin, hukum yang ke-8, fihi dalilun ala masyru'iyyati husnit ta'lim. Di dalam hadis ini ada dalil tentang disyariatkannya pengajaran yang baik, wal amri bil ma'ruf, dan juga memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu kita tidak diam dari kemungkaran, kita berusaha mengajari selama ucapan kita itu ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya maka kita berusaha semampunya. Wa ayyakuna dzalika bi tariqin sahlah, dan hendaknya pengajarannya itu dilakukan dengan jalan yang mudah. La unfa fih, tidak ada kekasaran di dalamnya. Ini adalah hukum asalnya, pengajaran itu dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu itu dengan hikmah, dan juga apa, dengan petuah-petuah yang baik, dan dengan apa, dan kalaupun mereka menentang maka debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling bagus. Allah Ta'ala berfirman kepada dua nabinya ketika menghadapi umat yang paling durhaka waktu itu, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada dia perkataan yang lembut, boleh jadi dia, yaitu Fir'aun, akan merasa menjadi sadar dan merasa takut. Inilah hukum asal, bahwasanya dakwah itu hukum asalnya adalah dibangun dengan kelembutan. Walaupun ada dalil-dalil yang lain menunjukkan apa, dibolehkannya ucapan-ucapan yang keras di waktunya. Sebagaimana Nabi Musa sendiri dengan taufik dari Allah, setelah mendapati kejahatan Fir'aun dan yaitu degilnya dia terhadap dakwah, Nabi Musa mengatakan, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura, dan sungguh aku menyangka bahwasanya engkau wahai Fir'aun akan binasa. Ini kalimat yang sangat keras. Dan juga sabda Rasulullah kepada siapa? Kepada Abu Jahal, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Kecelakaan untukmu, kemudian kecelakaan untukmu, diulang-ulang. Dan ini Allah Ta'ala benarkan di dalam Al-Quran, menunjukkan itu boleh diberikan kepada orang-orang yang memang menentang semacam itu. Tayyibqal wa annal ahsan lil muallim an yasta'mila tariqat tashwiqi fil ilm. Dan yang paling bagus untuk pengajar adalah dia mempergunakan jalan tashwiq, yaitu membuat rindu, membuat orang berharap-harap kepada ilmu tersebut. Makanya sering Rasulullah SAW, beliau di dalam hadis-hadis itu sebelum memberikan suatu ilmu kepada para sahabat, Rasulullah tanya dulu, atadruna kada wa kada, ma qaulukum fi kada wa kada, dan semacam itu. Polanya adalah apa? Pola pertanyaan. Kalau para sahabat mampu menjawab, dipuji. Kalau tidak mampu menjawab, kemudian apa? Nanti mereka akan bertanya, minta diajari. Ini menimbulkan kerinduan kepada ilmu yang hak. Dan ini banyak dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Metode at-tashwiq, membuat orang rindu kepada pengetahuan yang benar. Di antara adalah seperti ini, disuruh untuk coba cari lagi, coba cari lagi. Nah, setelah terakhir tidak mampu, minta diajari, dikasih tahu begini, begini, dan demikian. Tayyib. Qaliyakuna ablagha fit ta'lim, agar dia itu menjadi sangat mantap di dalam pengajaran. Wa abqa fi dzihn, dan lebih kekal, lebih lestari di dalam hati orang tersebut atau pikiran orang tersebut. Karena kalau sejak awal langsung diberitahu, terkadang apa, orang jadi lalai. Tapi kalau dengan metode soal jawab atau metode coba dulu, setelah tidak tahu baru tanya, ini akan lebih mengingatkan dia, lebih memantapkan pengalaman dia. Oh, saya ingat kejadian demikian-demikian, dan seterusnya. At-tasi', yang ke-9, annahu yustahabbu lil mas'ul an yazida fil jawab idza qatadatil maslahatu dzalik. Disunnahkan untuk orang yang ditanya untuk dia itu memberikan tambahan di dalam jawaban apabila kemaslahatan menuntut yang demikian itu. Buktinya apa? Sahabat ini hanya keliru di dalam masalah thama'ninah, tapi ternyata Rasulullah menceritakan rukun-rukun sholat dari awal sampai akhir.
Dan juga seperti dalam hadis Abi Hurairah yang lain tentang apa? Tentang orang-orang yang para sahabat Nabi yang menjadi nelayan itu. Ya Rasulullah, inna kunna narkabul bahar wa laisa ma'ana inna illa qalilun minal ma' fa idza tawadda'na atishna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini para nelayan, kami mengarungi lautan, istilahnya. Mengarungi lautan ya, istilahnya. Dan kami hanya membawa air sedikit saja. Kalau kami berwudu maka kami akan kehausan. Ana tawadda'u bima'il bahar, bolehkah kami wudu dengan air lautan? Rasulullah mengatakan huwa tahuru ma'uhu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Dia itu airnya suci dan mensucikan, sementara maitatuh yaitu bangkainya itu adalah halal. Rasulullah tidak hanya menjawab tentang masalah air, tapi juga dikasih tambahan, memberikan tambahan faedah, yaitu bangkai lautan itu halal. Ini disyariatkan dan disunahkan semacam itu, memberikan faedah tambahan kalau diperlukan. Karena tidak selalu dalam suatu posisi pengajaran itu semua faedah diberikan, nanti akan apa? Akan meluap. Karena pikiran manusia itu apa? Terbatas. Maka disebutkan di sini idza qatadatil maslahatu dzalik. Kalau kemaslahatan menuntut yang demikian. Ka'an takuna qarinatul hal tadullu ala jahli sa'il bi ba'dil ahkamil lati yahtajuha. Seperti adanya qarinatul hal, yaitu faktor penyerta keadaan. Keadaan itu menunjukkan bahwasanya si penanya itu tidak tahu beberapa hukum yang dia perlukan. Bukan hanya masalah ini, tapi juga masalah-masalah yang lain. Nah, sekalian diajari itu ketika diperlukan. Al-ashir yang ke-10, anal istiftaha wa ta'awudha wa raf'al yadain. Bahwasanya istiftah yaitu setelah apa itu doa istiftah, setelah takbiratul ihram, dan ta'awud minta perlindungan, dan mengangkat kedua tangan, wa ja'lahu ma'ala sadr, menjadikan kedua tangan itu di dada, wa hay'atir ruku'i was sujudi wal julus, dan keadaan ruku', keadaan sujud, keadaan duduk, wa ghaira dzalik, dan yang selain itu kulluha mustahabbah, semuanya adalah mustahabbah, tidak sampai rukun. Baik. Al-hadiyah asyar yang ke-11, fihi annal muallim yabda'u fi ta'limihi bil ahammi fal aham. Disunahkan untuk sang pengajar itu memulai pengajarannya dengan yang paling penting dulu, baru yang berikutnya dan berikutnya, yaitu dari perkara yang paling diperlukan, perkara yang kalau ditinggalkan dia paling merugikan, maka diutamakan yang itu dulu, jangan yang kurang penting. Makanya apa, dalam masalah tauhid, dalam masalah secara umum tauhid itu lebih diutamakan daripada fikih. Sebelum membahas faraid, perbaiki dulu tauhid dari para murid. Banyak orang yang tidak belajar tauhid tapi belajar faraid, akibatnya apa? Dia jadi sombong dan membanggakan ilmunya di hadapan para ahli tauhid, dan dia sendiri masih apa? Suka menyembah kubur. Tidak ada gunanya dia masalah faraid, karena di alam kubur dia tidak ditanya masalah idza matal abdu wa taraka aban wa akhon, apa bagaimana dia nanti, enggak akan ditanya itu. Tanya man rabbuk madinuk dan seterusnya. Bukan ditanya masalah warisannya jadi berapa. Malaikat nggak tanya masalah itu. Nanti dia bilang, oh saya lupa bawa kalkulator, afwan. Nggak ada itu. Maka taklim itu al-aham fal aham. Wa tuqaddamu al-furud alal mustahabbat. Perkara yang wajib didahulukan daripada perkara yang mustahab. Semuanya penting, tetapi semuanya apa? Diletakkan pada tempatnya. As-saniyah asyar yang ke-12, qala Sun'ani, Muhammad ibnul Amir, Muhammad bin Ismail al-Amir as-Sun'ani, wa alam anna hadits al-musi'i fi sholatih. Ketahuilah bahwasanya hadis, yaitu kisah orang yang jelek di dalam sholatnya itu, qadita sa'afihi nitaqul kalam. Pembicaraan para ulama telah meluas di situ. Karena memang ini adalah perkara yang sangat penting. Hadis ini menduduki posisi yang luar biasa penting, sehingga dibicarakan oleh para ulama, dan wajar sesuai dengan kadar ijtihad dan ilmu mereka terjadi semacam khilaf dan yang semacam itu. Wa tajadzabat ma'anihil afham, dan pemahaman itu saling tarik menarik terhadap makna-maknanya. Apakah ini sampai wajib ataukah mustahab atau bagaimana? Wa qad kunna haqqaqna annahu la yatimu hamlun nafi fihi ala nafil kamal. Dulu kami menetapkan bahwasanya tidak sempurna membawa penafian yang ada dalam hadis tadi itu kepada nafiyul kamal. Rasulullah mengatakan fa innaka lam tusolli, maksudnya bukan tidak sholat, tapi sholatmu tidak sempurna. Dulu kami mengatakan tidak sempurna penafsiran yang semacam ini. Lima taqarrara fi ilmin nahwi wa ilmil usul,
Dikarenakan, kenapa dulu kami mengatakan demikian? Karena telah tetap di dalam ilmu nahwu dan ilmu usul anna kalimatin nafi maudhu'atun li nafyil haqiqah. Karena kalimat penafian hukum asalnya itu diletakkan pada penafian hakikat, yaitu apa? Nafyul wujud. Nafyul hakikat adalah nafyul wujud. Ini memang hukum asalnya demikian, tetapi apa? Al-haqaiq takhtalif bi ikhtilafil qara'in. Bahwasanya hakikat itu dia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan qarinahnya. Fa qauluka, maka ucapanmu la rajula fiddar nafyul haqiqah. Sepertinya alnya harusnya dibuang ya. Nafyu haqiqatir rajuli fiha, yaitu meniadakan adanya adanya pria di dalam rumah tadi. Betul-betul tidak ada, bukan pria yang sempurna atau pria yang sah, bukan, tapi betul-betul tidak ada pria dalam rumah itu. Wa hadza mimma la nizaa fi, dan ini termasuk perkara yang tidak ada perselisihan di dalam masalah ini. Hukum asal nafyu adalah apa? Nafyu al-wujud. Wa annahu la yuhmal ala khilafihi minal kamal wa ghairihi illa lidalil, dan tidak boleh kita membawa kepada makna yang selain ini, yaitu berupa tidak adanya kesempurnaan atau tidak adanya kesohihan, kecuali dengan dalil. Dan kita telah tahu dalil-dalil yang menunjukkan ditiadakannya sholat dalam hadis tadi adalah bukan wujudnya, karena wujudnya jelas orang itu sholat, tapi apa itu? Kesohihannya. Atau seperti ucapan ulama yang lain, manakala kesohihan itu tidak ada, maka seakan-akan orang ini belum sholat. Dan intinya kembali kepada apa? Makna tadi, bukan kepada makna nafyu al-kamal. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.